ya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara cerdas dan bijaksana. Kemudian yang kedua membantu dalam mengambil keputusan yang sulit. Insya Allah kalau kita menggunakan akal dengan benar, serius, maka hal yang sulit atau keputusan yang sulit akan dapat kita temukan solusinya, bagaimana yang terbaik dari kasus itu. Terus yang ketiga, seorang muslim akan tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Ya, yang ketiga akan tenang dalam menghadapi setiap masalah. Dia tidak akan panik. Ada masalah dihadapi, bisa merujuk kepada Al-Quran, hadis, atau berdialog dengan para ulama yang pakar di bidangnya. Terus yang keempat, kita terbiasa berpikir secara objektif atas dasar data dan fakta. Bukan asumsi, ya, bukan pendapat sendiri, tapi kita berpikir secara objektif atas dasar data dan fakta yang real yang kita hadapi. Terus yang kelima, kita dapat menemukan ide-ide atau teori-teori baru terkait dengan iptek, ya, dengan berpikir secara Islami. Kita dapat menemukan ide-ide atau teori baru yang terkait dengan iptek, pengembangan pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia, ya. Insya Allah dengan iptek yang kita kembangkan, hidup ini akan banyak kemudahannya, ya, semakin mudah dalam berkehidupan. Terus yang keenam, dapat berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak, ya, dapat berkarya dan yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Ilmunya bermanfaat, tenaganya bermanfaat, hartanya bermanfaat, hasil temuan dia, hasil karya dia itu bermanfaat bagi orang banyak, orang lain. Terus yang ketujuh, dengan berpikir secara Islami, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak putus asa. Karena tadi dengan tawakal itu, dengan tawakal, kalau dia berhasil, dia akan bersyukur. Akan bersyukur. Dan ketika dia gagal, dia pun akan bersabar, tidak akan putus asa. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, semakin yakin bahwa Allah selalu memberi solusi terhadap setiap permasalahan. Yakin dengan berpikir secara Islami, Allah akan memberikan solusi yang terbaik terhadap kita pada setiap permasalahan. Di dalam Al-Quran surah At-Tolaq sangat jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Dan yang terakhir, dengan berpikir secara Islami, kita mampu mencapai tingkat peradaban yang terkini. Di mana pada saat ini perkembangan teknologi begitu cepat dan pesat, maka kita umat Islam
dapat melakukan hal tersebut, tapi dengan batasan, ya, dengan arahan, bimbingan, pijakan Islam, itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ya. Jadi tidak ada peradaban yang menyimpang dari ketentuan ajaran Islam. Insya Allah itu kalau kita lakukan cara berpikir yang Islami, maka kita akan mampu mencapai tingkat peradaban yang terkini. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah, itu kajian kita pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian, kemudian tentang tujuan, kemudian tentang cara atau langkah-langkah berpikir kritis, kemudian cara berpikir